Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi pengalaman pengobatan gangguan kelenjar tiroid. Ya, dari part yang kemarin ada yang menanyakan apa sih Mbak apa namanya? Gejala yang paling menonjol kalau kita terdeteksi tiroid. Nah, ya teman-teman perlu diketahui memang karena gangguan kelenjar tiroid itu memang gejalanya samar, maka sering banyak orang mengabaikan gejala yang samar tersebut dan menganggapnya gejala yang samar tersebut itu sebagai masuk angin biasa. Saya sendiri pun mengalaminya seperti itu karena memang saya hanya merasakan benjolannya sebelah kiri dan saya merasakan nyeri di sebelah kiri, dan untuk menelan saya tidak ada gangguan, untuk bernafas saya pun tidak ada gangguan, tapi hanya merasakan gampang haus atau mulut mudah kering, hanya itu aja. Nah, jadi pikirannya itu ya hanya masuk angin seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya gitu. Nah, dan setelah seminggu, kedua minggu terus baru kelihatan ada benjolan. Nah, baru saya mengetahui kalau itu gangguan kelenjar tiroid, ada benjolannya, ada nodulnya gitu kan. Nah, jadi setelah itu baru melakukan pemeriksaan. Nah, ya jadi memang yang paling menonjol dari gangguan tanda-tanda yang paling menonjol dari gangguan tiroid memang terdapat benjolan di bagian leher di bagian depan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau memang yang paling kelihatan secara fisik, kita kan juga paling kalau melihat apapun pasti kan melihatnya dari secara fisik, ada perubahan tidak. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui yaitu perubahan secara fisiknya paling yaitu ada benjolannya di leher bagian depan, walaupun hanya sebiji jagung atau setelur puyuh gitu kan, itu saran saya segera diperiksakan atau setidaknya konsultasikan dulu ke dokter, yaitu dokter spesialis penyakit dalam tentunya, bukan hanya ya mungkin kalau sudah mau ke dokter spesialis dalam mungkin bisa dari rujukannya kan dari dokter umum, biasanya seperti itu kan. Kita tetap berobatnya itu dari jenjang yang bawah, jadi nanti baru ke rumah sakit daerah atau rumah sakit terus selanjutnya rumah sakit pusat. Jadi seperti itu ya teman-teman, karena memang gejalanya yang samar. Jadi tiroid itu yaitu kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri memang karena ada benjolan, jadi itu salah satu tanda atau yang paling menonjol kalau saya terkena gangguan kelenjar tiroid. Nah, terus untuk benjolannya sendiri pun itu ada bermacam-macam, ada yang keras dan lembek. Nah, jadi di antara itu saya termasuk yang keras. Nah, ternyata benjolan yang keras itu lebih cenderung mengarah ke kanker. Jadi untuk teman-teman semua, kalau punya benjolan keras jangan menyepelekan apapun itu. Misalkan ya nggak hanya tiroid saja sih sebenarnya. Kalau ini kan kadang ada yang tangan ada benjolannya, apa punggung ada benjolannya, karena saya juga berdasarkan dari pengobatan yang dilakukan di rumah sakit daerah, saya pernah berbarengan dengan pasien yang ada benjolannya di punggung. Nah, itu alhamdulillah langsung dioperasi, dan hasilnya memang pas suatu ketika kontrol bareng, alhamdulillah habis pasca operasi dan dia hasilnya aman. Nah, jadi untuk teman-teman semua saya sarankan jika ada benjolan apalagi di depan di bagian depan leher
bagian depan, segera konsultasikan ke dokter, segera periksakan karena kemungkinan itu memang ada teman-teman menderita gangguan kelenjar tiroid. Pengalaman saya seperti itu. Nah, memang ada benjolannya langsung pemeriksaan ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena memang gejalanya yang samar itu dan gejala yang tanda-tanda yang paling menonjol adalah ada benjolan, tapi ada juga yang tidak kelihatan gejalanya. Jadi memang tiroid itu sebenarnya kan karena fungsinya untuk metabolisme tubuh, jadi yang diserang itu malah mood kita, mental kita. Nah, jadi saya pun merasakan gitu kan, dari luar saya kelihatan sehat seperti ini, tapi di dalam pikiran dan hati saya terus dan perasaan kondisi badan saya merasakan itu tidak seperti orang-orang lain yang sehat pada umumnya. Jadi kita lebih yang diserang itu mood dan mental pasien. Karena ternyata memang itu memang sudah bawaan dari kelenjar tiroid, mungkin kan karena hormon kita tidak mencukupi atau kita juga bisa kelebihan hormon. Nah, diantaranya kan itu, kalau ada yang teman-teman ada yang tidak ada benjolan, tapi ternyata gangguannya yaitu hormonal. Nah, hormonal itu ada hipertiroid dan hipotiroid. Nah, hipertiroid itu kelebihan hormon dalam tubuh kita. Nah, itu kalau hipertiroid itu biasanya gejalanya atau tanda-tandanya yaitu sering merasa cemas dan mudah tersinggung. Nah, suatu ketika saya pun pernah pasca operasi, saya pun pernah mengalami kadang kalau dinalar, kalau dipikirkan nggak sampai juga kalau saya, maksudnya kok bisa saya sudah dioperasi total, sudah bersih, tapi kok bisa hipertiroid. Nah, setelah ditelusuri, dicek, ternyata mungkin dosis hormon penggantinya itu mungkin kurang tepat. Makanya untuk pejuang tiroid, orang-orang yang menderita gangguan tiroid itu makanya disarankan untuk kontrol rutin setiap 1 bulan sekali setidaknya. Nah, itu yaitu untuk mengontrol kondisi hormon tiroid yang ada dalam tubuh kita. Khususnya untuk saya karena memang sudah nggak punya pabriknya, sehingga harus terkontrol sebulan sekali, dan itu memang dalam jangka waktu yang panjang. Ya, kalau orang bilang berarti seumur hidup dong Mbak minum obat. Kalau saya jawab, iya, saya minum obat seumur hidup, dan saya sekarang sudah untuk tahun ini saya memasuki 5 tahun. Soalnya saya 2018. Dari 2018 saya sudah mengkonsumsi obat pengganti hormon karena memang kelenjar hormon tiroid saya sudah diangkat semuanya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Tanda yang menonjol itu tidak harus dengan kelainan fisik, karena memang kalau sifatnya hormonal pasti itu yang terjadi, yang berubah itu yang di dalam tubuh si pasien itu sendiri, dan pasien itu sendiri yang bisa merasakannya. Kalau fisik kan kadang orang lain bisa melihat, oh itu kamu ada benjolannya di leher, kan seperti itu. Nah, tapi kalau di dalam diri kita, ya mungkin yang sifatnya itu mudah tersinggung, itu mungkin bisa orang lain bisa mendeteksi juga gitu kan, kok sekarang kamu gampang marah, misalkan seperti itu. Nah, terus tangan dan jari gemetar. Nah, ada kalanya saya pun bisa seperti ini, dalam kondisi diam pun bisa gemetar atau tremor. Nah, itu juga untuk teman-teman semua perlu diwaspadai kalau itu mungkin adalah salah satu dari gangguan kelenjar tiroid. Nah, jadi sebisa mungkin kalau memang merasakan tubuhnya atau badannya tidak enak, segera lakukan
eh, pemeriksaan atau konsultasikan ke dokter atau medis. Terus denyut jantung menjadi lebih cepat. Nah, itu mungkin ya kadang kita mungkin yang dirasakan kita berdebar-debar gitu kan, akhirnya kan deg-deg-degnya itu denyutnya lebih cepat. Nah, terus kesulitan tidur itu juga bisa terjadi untuk yang kelebihan hormon tiroid. Terus keringat berlebih. Nah, ada memang yang kadang keringat berlebih juga, kadang mungkin tangannya mudah berkeringat atau kakinya mungkin itu juga ada, mungkin itu juga bisa dikonsultasikan kalau berobat ke dokter, bisa dikonsultasikan secara jelas kok memang seperti ini kan, mungkin itu bisa dikonsultasikan ke dokter saat mulai pengobatan. Nah, terus berat badan menurun. Nah, saya pun awal-awal terdeteksi gangguan kelenjar tiroid, terus mengetahui ada benjolan di leher, itu pun memang sempat mengalami penurunan berat badan, yaitu dari 49 turun menjadi 45. Itu benar-benar langsung down, karena memang ya itu tadi, kita kan sakit itu baru tahu, terus belum tahu informasi itu sakit apa dan seperti apa, dan pikirannya itu sudah parno dulu, dan saya tetap menyalahkan terutama yaitu makanan kan, karena memang ketahuan gondok kelenjar tiroid yang membesar. Nah, akhirnya kan wah berarti kamu kurang yodium. Nah, kan seperti itu. Nah, saya langsung menyalahkan makanan, dan akhirnya ketika makan saya pun pilih-pilih. Padahal kalau setelah dipelajari sekarang itu makanan itu paling hanya 10% dari penyebabnya gitu kan. Hanya 10%. Berarti kan yang 90% kan faktor dari kita juga. Terutama ya memang saya ketakutan dan kepikiran. Nah, karena itu memang pengaruhi. Nah, setelah berat badan menurun, itu bisa nafsu makan meningkat. Nah, malah kebalikannya kan, nafsu makan meningkat tapi kok berat badan menurun, kan aneh. Nah, itulah yang kita dinamakan sebenarnya kita tidak sehat secara hormonal. Kan makanya ada yang mengatakan sudah dioperasi harusnya sehat, seharusnya gemuk gitu kan, penyakitnya sudah dihilangkan. Tidak semua jenis penyakit seperti itu, tidak semua jenis gangguan penyakit gejalanya seperti itu, atau tidak semua segala jenis penyakit gangguan atau keluhannya itu seperti itu. Nah, saya sendiri pun mengalaminya. Waktu itu saya masih pas waktu ada benjolan, itu nafsu makan besar, saya akui, tapi berat badan susah naik. Nah, itu saya pernah sebelum operasi itu 49 kilo, itu udah paling mentok. Dan setelah operasi alhamdulillah itu mencapai 57 sampai 59 kilo. Kan kenaikannya signifikan banget gitu kan. Padahal saya dari umur 33 sampai ke 37. Itu kenaikannya ya berarti 4 tahun ya, 4 tahun kenaikannya 10 kilo. Jadi memang saya benar-benar merasakan, oh ternyata setelah dioperasi memang membuktikan kalau saya itu lebih sehat. Kan ada kalanya teman-teman yang takut operasi lah gitu kan, terus takut efek sampingnya lah, terus kepikiran biayanya lah, terus kepikiran juga mungkin kalau yang masih mempunyai anak atau mempunyai ya anak yang kecil, bayi gitu kan, masih kepikiran semuanya. Itu otomatis yaitu konsekuensinya seperti itu. Kalau untuk pengobatan ya tetap untuk tiroid tetap harus dilakukan, karena memang yaitu tadi, karena gejalanya samar dan kita tidak mengetahui perkembangan badan kita, jadi tetap harus dilakukan.
Nah, terus sering BAB. Kalau saya sih memang tidak mengalaminya, saya wajar, malah bahkan kadang susah. Terus rambut menjadi lebih tipis karena rontok, saya mengalaminya. Jadi seperti itu, saya mengalami sendiri kerontokan rambut, dan itu pikirannya memang langsung takut, karena memang ya seperti di sinetron, di film gitu kan. Kalau yang rambutnya rontok itu ya sebagai pertanda kanker dan parah, ya kan, seperti itu. Nah, tapi ternyata tidak seperti itu ya teman-teman, karena memang kita mengalami gangguan kelenjar tiroid, dan itu mungkin hormon kita tidak normal, yaitu jadi teman-teman tidak usah takut, itu bisa diobati. Saya sendiri pun sekarang alhamdulillah stabil, maksudnya ya walaupun ada rontok tapi terus gampang numbuh seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah takut ya kalau memang rambutnya rontok, ya memang itu mungkin kondisi hormon kita pas lagi tidak normal. Nah, terus kuku tumbuh lebih cepat. Ya, kalau saya mengalaminya, kukunya lebih tumbuh cepat, dan kadang tumbuhnya itu tidak bagus. Tidak bagus dalam artian harusnya kuku kan ya tumbuhnya kan langsung halus gitu kan, tapi saya ada garis-garis, kadang ada garis-garisnya tumbuhnya, tapi setelah itu nanti tumbuh nih lagi ada garisnya, terus kayak pecah, terus kadang ada numbuh. Nah, kalau di jempol kaki saya ada yang numbuh atasnya kayak kuku mati, terus dari bawahnya tumbuh. Nah, jadi yang atas itu kadang kayak ngebuka gitu, nanti kalau sudah panjang baru saya potong. Nah, terus nanti jadi tumbuhnya yang baru yang kuku bawah. Jadi seperti itu, memang itu memang salah satu dari kondisi yang kita alami kalau kita hipertiroid. Nah, terus kalau kita hipotiroid itu yang sering dirasakan, saya pernah juga di posisi hipotiroid setelah operasi, karena memang kan itu tadi saya nggak punya pabrik hormon kelenjar tiroidnya, jadi saya bisa hipo. Nah, terus itu sering merasa lelah, mengantuk, dan kurang berstamina. Sering saya itu. Jadi mudah merasa lelah, mengantuk, kurang berstamina. Itu udah makanan sehari-hari. Udah gejala sehari-hari yang saya alami. Karena memang seperti itu. Gangguan kelenjar tiroid memang kebanyakan seperti itu. Itu kan tidak kelihatan secara fisik, tidak kelihatan, apalagi kalau orang lain yang tidak benar-benar tidak mengetahui, itu tidak kelihatan. Nah, itu memang salah satunya seperti itu. Terus yang kedua, mudah tersinggung. Sekarang gini ya, kalau dinalar juga ya tidak teman-teman, tidak masuk akal. Kok sering merasa lelah, ngantuan, kurang berstamina, kok mudah tersinggung, kan ya aneh. Nah, tapi ya itulah gangguan tiroid yang saya alami seperti itu. Saya mudah lelah tapi gampang tersinggung, gampang marah juga. Yaitu karena memang mood dan mental yang dijajah, yang diaduk-aduk, memang mood dan mental kita. Nah, terus mudah lupa dan sulit konsentrasi. Nah, itu pun saya alami. Terkadang saya naruh barang pun sekarang gampang lupa, tidak seperti tahun-tahun lalu sebelum operasi. Tapi ya alhamdulillah, walaupun mudah lupa, tapi setidaknya mudah mengingat juga, atau kita gimana caranya untuk mengingat, ya enggak apa-apa. Terus berat badan naik dan sulit menurunkan berat badan. Tapi alhamdulillah saya tidak, mungkin karena saya faktor genetik juga, karena orang tua saya juga nggak ada yang gemuk, jadi ya berat badan stabil seperti sekarang ini. Nah, terus
kulit terasa kering. Iya, saya kulit merasakan kering itu sudah biasa, dan saya cara mengatasinya yaitu saya menggunakan bukan hair body lagi sih, bukan lotion atau itu, tapi menggunakan VCO, jadi minyak kelapa murni. Itu jatuhnya lebih lembab gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu merasa sedih terus menerus. Ya, saya pun itu mengalaminya. Untuk teman-teman semua, memang itu tadi kan tiroid memang yang dijajah atau diaduk-aduk itu memang bagian dalam kita atau mental atau mood kita. Jadi ya seperti itu, merasa sedih pun gampang. Padahal misalkan mau tidur malam, kita nggak kenapa-napa, nggak ada masalah, aman-aman aja gitu kan, bangun itu bisa, nanti melek mata, terbangun kok langsung merasa kayak sedih, padahal nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada masalah yang gimana itu, sering mengalaminya. Jadi seperti itu. Tapi kalau pagi-pagi udah merasa sedih kan, saya pun jadi bingung, maksudnya jadi mau melakukan tugas atau melakukan pekerjaan rumah tangga kan jadinya juga nggak berstamina, nggak bersemangat. Jadi seperti itu. Tapi untuk teman-teman semua, karena itu memang sudah teman kita sehari-hari, maka lakukan dengan semangat agar kita tidak digerogoti oleh si sakit gangguan kelenjar tiroid itu sendiri. Nah, selalu merasa kedinginan. Nah, selalu merasa kedinginan itu pun saya mengalaminya. Nah, karena memang karena memang saya tinggal di desa juga, terus udaranya dingin, dan kalau tidur pun walaupun siang panas terik, saya tetap pakai selimut gitu. Dan di sini juga jarang untuk memakai baju atau celana yang terlalu pendek, enggak jarang, karena memang kan saya sendiri memang nggak tahan dingin juga gitu. Terus perubahan siklus menstruasi, untuk saya alhamdulillah tidak mengalaminya. Ya, untuk siklus menstruasi itu hanya hanya pergeseran tanggal dari, ya paling kalau untuk maju biasanya misalkan tanggal 13 maju ke tanggal 10 atau tanggal 11. Jadi hanya seperti itu, nggak terlalu yang signifikan, maksudnya sebulan menstruasi 2 kali itu enggak, alhamdulillah masih lancar gitu kan. Jadi ya nikmatnya. Jadi begitu teman-teman ya. Itu gejala atau tanda-tanda yang paling menonjol untuk gangguan kelenjar tiroid, yaitu kita ada benjolan di leher bagian depan. Tapi itu yang terlihat secara fisik, maksudnya orang lain bisa melihat kalau fisik kita itu ada perubahan. Nah, tapi kalau yang paling signifikan yaitu biasanya memang yaitu untuk yang gejala hipertiroid atau hipotiroid, memang lebih ke mental dan mood kita yang diserang. Nah, jadi orang lain itu kadang tidak bisa melihat kalau fisik kita itu sebenarnya sakit. Nah, jadi apapun itu gejalanya ya teman-teman, kita perlu syukuri kalau kita masih harus bisa menghandle agar kita bisa menjalani kualitas hidup yang lebih baik. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk teman-teman pejuang tiroid yang sedang berjuang dalam pengobatan gangguan kelenjar tiroid, atau yang mau melakukan pengangkatan kelenjar tiroid karena ada benjolan atau nodul, semoga dilancarkan. Dan yang untuk sudah operasi, diusahakan untuk continue minum obat. Jadi seperti itu, karena obat pengganti hormon tiroid itu yang harus dikonsumsi seumur hidup dan
tidak membahayakan tubuh jika dikonsumsi dengan dosis yang tepat. Makanya apa? Saya selalu tekankan di video saya, memang harus dikontrol rutin karena memang perubahan hormon dalam tubuh kita agar terkontrol dan bisa menentukan dosis pengganti hormon yang dari luar, khususnya untuk yang sudah dioperasi total. Nah, demikian teman-teman ya, semoga informasi ini membantu atau memotivasi teman-teman semua agar bisa menjalani kualitas hidup yang lebih baik dengan membawa membawa keluhan-keluhan karena gangguan tiroid. Nah, akhirnya salam sehat untuk kita semua, dan sehat itu mahal dan sakit ternyata jauh lebih mahal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.